dipersembahkan oleh Pemirsa, kasus jual beli narkoba yang menyeret Jenderal Polisi Bintang 2, Teddy Minahasa semakin mendekati akhir. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu menjadi Jenderal Polisi pertama yang dituntut hukuman mati. Pekan ini dua terdakwa utama selain Teddy Minahasa, Dodi Prawiranegara dan Linda Puji Astuti alias Anita telah membacakan nota pembelaan. Keduanya merasa menjadi korban ganasnya Teddy Minahasa. Namun di sisi lain pihak Teddy yakin Teddy bisa lolos dari hukuman mati bahkan bebas. Karena pasal yang didakwakan JPU kepada Teddy salah. Akankah Teddy Minahasa lolos dari hukuman mati? Bagaimana pula nasib Dodi dan Linda setelah mereka mengajukan diri sebagai justice collaborator? Inilah kontroversi selengkapnya. Teddy Minahasa terancam binasa. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun. Terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati. Tidak pernah terpikirkan dalam pikiran ini bahwa dengan segala loyalitas, totalitas, dan pengorbanan saya terhadap penugasan ini berujung pada sesuatu yang teramat sangat berat. Saya takut. Beliau terus menyudutkan saya, seolah-olah saya adalah seorang bandar narkoba yang besar, sehingga perlu dilakukan skema, skenario penjebakan seorang jenderal yang besar dan aktif. Padahal sudah jelas dalam pesan singkat tersebut, beliaulah yang menyuruh saya. Satu pembahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio. Yang pertama adalah penasihat hukum Dodi Prawiranegara dan Linda Puji Astuti, Adril Fiari Purba. Kemudian mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Berikutnya ahli untuk terdakwa Dodi Prawiranegara sekaligus psikolog klinis Liza Marieli Japri. Ahli terdakwa Teddy Minahasa sekaligus pakar hukum pidana Jamin Ginting. Kemudian ahli terdakwa Teddy Minahasa yang merupakan psikolog forensik Reza Indragiri. Dan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan langsung mulai ke Bang Adril. Bang Adril, kenapa klien Anda, Dodi Linda, tidak pantas dituntut 20 tahun dan 18 tahun penjara? Jadi Mbak Sylvie begini, kalau kita lihat, kita tarik ke belakang semua peristiwa ini, semua asal muaranya dari perintah Pak Teddy Minahasa kan gitu. Ya, dan setelah itu juga kita lihat bagaimana terus didesak, dan kita lihat juga bagaimana Pak Dodi sudah menunjukkan dia seorang perwira, makanya dia menolak kan gitu. Dia seorang perwira, dia menolak juga 2 kali. Ketika bertemu hadap-hadapan dengan Pak TM di Hotel Santika dia menolak. Dan juga pertama kali tanggal 17 Mei sebagian BB diganti dengan Tawas, dia langsung menolak dengan tegas, siap tidak berani jenderal. Di situ berarti kan dia tidak punya mens rea. Dia tidak punya niat sedari awal. Namun terus didesak, dipindahkan, akhirnya dia mau. Dan dikenalkan kepada Linda. Linda pun sama. Dia tidak punya mens rea di awal. Dia hanya ingin meminjam uang untuk ke Brunei. Tapi diprovokasi oleh Pak TM untuk menjual sabu. Dan maka dari itu mereka akhirnya terus didesak, dikendalikan oleh Pak Teddy Minahasa, dan akhirnya pertemuan mereka di Jakarta diizinkan oleh Pak Teddy kan begitu. Jadi menurut kami tuntutan 20 tahun itu tidak kepada Pak Dodi tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena apa? Di sini kita lihat Pak Dodi itu tidak punya mens rea, tidak punya niat, dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi seharusnya alat itu Pak Dodi khususnya itu semua dikembalikan kepada Pak Teddy Minahasa. Dia yang memerintah, dia yang mengendalikan, dia sebagai inisiatornya gitu. Nah, tapi pada akhirnya bekerja sama. Ya, jadi begini, kalau bekerja sama kita lihat memang Pak Dodi itu memang pada akhirnya melaksanakan walaupun dia sudah menolak. Tapi tetap kita kembali lagi di pertanggungjawaban pidana itu. Harusnya dimintain pertanggungjawaban itu si Pak Teddy Minahasa, bukan si Pak Dodi. Oke. Gitu. Kang Asep, kalau tidak punya mens rea seperti Dodi dan Linda, menurut Bang Adril, apakah memang hukumannya tidak pantas dituntut dengan 20 tahun dan 18 tahun? Ya,
Kalau saya lihat ada 3 masalah, tapi intinya transaksi. Transaksi penyisihan yang 5 kilo dari 41, kemudian transaksi yang gagal di Cina Selatan, yang ketiga ada transaksi jual beli dengan Taiwan itu. Artinya ini ada jaringan yang selama ini sudah berjalan, cuman yang baru terungkap yang 5 kilo penyisihan itu gitu kan. Nah soal tadi 5 kilo ya menjadi 20 tahun, 18 tahun, 17 tahun, kemudian yang satu mati ya, saya sih setuju-setuju aja gitu. Mudah-mudahan pantas-pantas saja, Kang Asep, ya bukan pantas saja. lagi ya, kalau jaringan narkotika ya kalau bagi saya mah mati urusannya. Mau kata itu tidak punya mens rea, tidak berani menolak karena perintah. Ya sekarang mau mens rea, saya udah patah kan semuanya ada transaksi. Ya, transaksinya kan mengedarkan, menjual. Ya kalau menjual mengedarkan jumlahnya besar dan tidak sekali, yang sekali kan baru terungkap sekarang kan masalah penyisihan 5 kilo kan. Padahal ada kejadian yang terungkap, kliennya beliau ini ibu siapa? L ya? Tadi yang di Cina Selatan sambil tidur bareng, ketahanan kemudian dapat bonus, beli 1 dapat 1 gitu. Bagi saya tuh menarik gitu kan, menariknya apa? Hebat banget ya, dari perwira tinggi, perwira menengah, sampai Kapolsek yang di Jakarta, main-mainannya hebat gitu. Jadi ada jaringan ya? Iya, jaringan mungkin nggak jaringan 3 kali. Yang Cina Selatan tuh pasti Pak Benny lebih tahu kenapa kita gagal, saya baru terungkapnya, oh ternyata gagal tuh mungkin gara-gara ada yang sial tidur-tidur bareng di kapal kali. Kalau ada jaringan seperti itu, Bang Adril, ya pantas saja lah kalau dituntut 20 tahun sama 18 tahun. Ya tetap, tapi kami tidak sepakat dengan tuntutan jaksa karena itu tidak meresmikan rasa keadilan. Begini Mbak Silvi, kalau memang dibilang jaringan, buktinya Pak Dodi tidak pernah dipidana, tidak pernah melakukan hal itu, dan dia tidak mengenal Linda sebelumnya. Mereka, Dodi dan Linda kan perkenalan diatur oleh Pak Teddy Minahasa, dia share kontaknya via WA. Dan ketika ketangkap di Polda Metro Jaya, itu mereka baru kenal. Mereka tidak kenal sebelumnya. Jadi tidak mungkin Dodi dan Linda itu ada urusan jaringan sebelumnya. Ya, itu mengenai hubungan Dodi dan Linda. Kalau Linda memang dia mengakui juga dia sebagai informan selama ini. Namun dia menangkap bukan untuk menjual sabunya, menjual ganja atau menjual barang haram ini. Namun dia hanya memberikan info kepada penyidik. Kalau selama ini Linda adalah informan, kenapa tiba-tiba Pak Teddy ini meminta Linda untuk menjual sabu itu? Kalau itu tanya kepada Pak Teddy. Mungkin kalau saya lihat ya, dia memanfaatkan momentum. Gitu loh. Memanfaatkan momentum kepada Pak Dodi. Prestasinya Pak Dodi mengungkap 41,4 kilo itu dijadikannya momentum. Karena memang Pak Teddy di dalam press release juga mengatakan bahwa Polres Bukit Tinggi selama berdiri ini adalah penangkapan terbesar. Kan begitu. Nah, prestasi membawa petaka. Makanya saya sampaikan begitu. Kalau yang Linda, kenapa Linda yang ditawari oleh Teddy? Versinya Linda apa? Kenapa kalau itu memang sebenarnya harus ditanyakan ke Pak Teddy Minahasa langsung. Versinya Linda? Tapi kalau menurut saya memang dia melihat bahwa Bu Linda ini punya potensi untuk bisa menjual. Karena apa? Dia kenal memang. Buktinya dia bisa penyelundupan dia bisa tahu dan segala macam. Tapi disalahgunakan, jadi dibalik. Yang tadinya dia menangkap ini disuruh merangkul si pembeli untuk menjual. Linda awalnya tadi memberikan informasi untuk menangkap. Iya. Bukan bagian dalam jaringan. Oh tidak, saya bisa pastikan itu tidak. Baik. Saya tanya dulu ke Mbak Liza. Mbak Liza, kalau dari hasil asesmen psikologi kepada Dodi ya, kan selama ini relasi kuasa itu sedang jadi tren untuk bisa meringankan hukuman. Ada tidak poin yang menunjukkan keterpaksaan, ketidakberdayaan Dodi menolak perintah Teddy? Iya. Saya akan bicara tentunya sebagai seorang psikolog klinis ya. Memang sangat berbeda pandangannya dari para ahli hukum. Kalau ahli hukum itu kan mungkin lebih kepada hitam-hitam, putih-putih. Kalau psikologi klinis itu kita lebih ngelihat ada satu range, ada satu multi factors yang bisa banyak terlibat menyebabkan satu hal terjadi. Jadi kalau tadi pertanyaannya gitu ya, apakah ada keterpaksaan, apakah ini tentu semua itu ada. Tapi kemudian ini dikaitkan dengan dari hasil asesmen tersebut. Jadi berbicara dulu mengenai hasil asesmen, itu memang saya yang mengambil, saya yang intake, kemudian saya mengumpulkan, saya observasi, saya wawancara. Tapi kemudian hasil asesmen ini dipecah diolah oleh 2 kolega yang tidak pernah ketemu dengan Pak Dodi gitu ya. Nah kemudian dua-duanya ini menemukan hasil yang sama. Bahwa Pak Dodi punya karakter rasa bertanggung jawab yang sangat besar. Kemudian dia juga punya tingkat perfeksionis yang cukup tinggi sekali. Yang mengakibatkan dia cenderung akhirnya patuh pada lingkungan untuk menghasilkan hasil kerja yang terbaik. Nah ini yang kemudian membuat dia terjerumus pada kondisi tersebut. Akhirnya terpaksa. Dimana pada saat itu dia lakukan, dia memang sangat merasa bersalah. Jadi ada satu hasil asesmen psikologis yang menunjukkan dia punya tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Yang membuktikan bahwa pada saat dia melakukan itu memang dia lagi cemas sekali. Mempertanyakan ini salah tapi aku harus lakukan.
Kenapa aku harus lakukan? Karena kok kayaknya pertama katanya waktu itu alasannya untuk undercover buying. Jadi dia pikir it's part of the job. Jadi dari rasa tanggung jawabnya dia, perfeksionisnya dia yang memang dari kecil itu dari hasil anamnesa, wawancara dengan kedua orang tua juga mengatakan demikian. Dia merasa it's part of the job. Nah ketika kemudian dia tahu bahwa ini akan disalahgunakan, itu yang seperti tadi Adriel katakan, ini terjadi kegalauan. Iya enggak, dia menunda sekian lama. Tapi ketika kemudian dipepet terus, akhirnya dia sampai pada satu titik, udah dia cepet dia selesaikan deh daripada ini terus-terusan dipepet. Nah itu yang kemudian terjadi. Oke, kesimpulannya memang ada keterpaksaan itu ya. Oke, Kang Asep, kalau kita berbicara relasi kuasa seperti kepada kasus Sambo, Richard Eliezer, publik mungkin semakin familiar ya. Pertanyaannya, apakah seperti Richard? Kalau menurut Kang Asep kan waktu itu Richard terpaksa, dia hanya dijadikan alat. Sama tidak bisa berlaku pada Dodi? Relasi kuasa itu batasannya harus berdasarkan kamu mengatur ya. Ada otoritas di bawah kendali ya, de facto, de jure. Bahasa sederhananya ada rentang waktu untuk melakukan penolakan. Kalau Richard begitu kan nggak ada. Statusnya yang mendesak dia harus lakukan. Kalau ini kan rentang waktunya ada ya. Jadi dia bisa sempat untuk tidak melakukan itu gitu kan. Tapi kalau di Icat nggak bisa. Karena dalam satu ruangan suasana mencekam yang dijelaskan kan oleh berdua ini, malah saksinya kan berdua itu kan situasi kondisinya makan. Tapi kalau ini nggak bisa. Kalau perkara Dodi itu sudah 2 kali menolak sebetulnya. Ya 2 menolak, tapi kan sempat untuk tidak melakukan itu. Kalau Icat nggak mungkin kan. Kalau ini ada sempat untuk tidak melakukan yang 5 kilo itu kan. Nah kenapa dilakukan? Sedang proses pemusnahan barang itu, penyisian barang kan ke sejumlah itu, berita acaranya ada 88, 89 itu mengatur pasal itu. Surat kesana kemari, kenapa dia mau 5 kilo disisihkan? Oke, kenapa dia mau 5 kilo itu disisihkan? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Saya itu istri sirinya. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan. Sampai akhirnya kami pergi ke Taiwan. Ahli menyatakan bahwa apabila si A selaku atasan yang dalam kasus ini adalah Teddy Minahasa sudah memerintahkan agar dilakukan pemusnahan dan penarikan narkoba tanggal 24 September, maka si B, si C, dan si D yaitu dalam hal ini adalah Kapolres, asistennya si Arif dan cewek itu namanya Linda, sudah dapat perintah tersebut, bahkan Kapolres menyatakan siap perintah laksanakan, maka kalau kemudian tetap dilakukan penjualan narkoba beberapa hari kemudian, maka si A yang memberikan perintah di awal yang kemudian menariknya, dalam hal ini adalah Teddy Minahasa, bebas dari tindak pidana. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Mas Reza, kita lanjutkan sedikit dulu ya soal relasi kuasa. Ada teori superior order defense ya. Bisakah itu diterapkan pada kasus Teddy Dodi? Sangat bisa, karena itu saya juga tidak sepakat 20 tahun untuk Dodi Prawiran Negara. Hukumannya harus lebih berat daripada itu. Kenapa? Tadi dikatakan di bawah pengaruh kekuasaan Teddy Minahasa, terpaksa, terjerumus. Mari kita ingat kembali pengujian dalam psikologi forensik terkait dengan superior order defense. Pertama, pastikan dulu tekanan itu objektif ada. Yang kedua, bahwa yang bersangkutan tidak punya kemampuan, kewenangan, kesempatan atau apapun itu menghindar. Dan yang ketiga, ini mutlak, resiko negatif. Kalau yang bersangkutan menolak, kalau yang bersangkutan mengelak, kalau yang bersangkutan menentang. Faktanya, ketika Teddy Minahasa berkirim WhatsApp, sisihkan, terawas, kemudian Dodi menolak, ada resiko buruknya? Tidak. Ketika kemudian mereka berjumpa di hotel di Bukit Tinggi, ketika Dodi diakui tadi oleh Bang Adriel menolak, ada resikonya? Ternyata tidak. Jadi penggunaan kata di bawah pengaruh, di bawah kekuasaan Teddy Minahasa, keterpaksaan, terjerumus, terpatahkan. Plus Dodi sendiri yang mematahkan alibi dia dengan mengatakan bahwa saya berani berhadapan dengan Kapolda-Kapolda lain. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi Dodi ini sepertinya punya kemampuan, punya kesempatan untuk menghindar dari, sebutlah, tekanan Teddy Minahasa, plus tidak punya atau tidak mengalami resiko apapun ketika dia menentang tanda petik perintah Teddy Minahasa. Oke.
Karena itulah saya anggap bahwa klaim superior order defense, pembelaan diri yang diangkat oleh Dodi, tidak mengena pada sasaran. Jawabannya, Bang Adri? Ya, kalau menurut saya tetap ya Bang Reza kan ahli yang meringankan. Oh salah. Pastikan disesalkan. Bang Adrian sarjana hukum tapi menggunakan istilah ahli yang meringankan tidak subjektif relevan. kan gitu. Ya kalau kita lihat mengenai kuasa relasi, mengenai apa ya itu tadi kan teori ya, teori semua ya. Saya nggak mau urusan teori lah. Kalau kita lihat mengenai kuasa relasi, mengenai daya paksa, itu semua subjektif. Semua kembali ke orangnya. Gak bisa kita lihat apa tadi seperti yang di apa kalau andaikan si A daya paksa contohnya apa absolut dan relatif kan ada dua tuh. Absolut sudah di sini pisau, ya kan? Tapi bagaimana seorang pesilat? Seorang pesilat. Kalau andaikan sudah di sini pisau, kalau itu pesilat mungkin dia tidak tertekan, tidak terpaksa, biasa saja. Tapi kalau andaikan di orang amatiran, orang awam biasa, di sini pisau di sini mungkin sudah sangat tertekan. Itu keadaan darurat dan dia harus membela diri kan begitu. Nah ini kita lihat Pak Dodi itu sangat subjektif. Jadi kita harus menyelami kebatinannya pada saat itu. Oke itu teori tapi kebatinannya nggak bisa seperti itu. Kita harus merasakan itu. Saya sepakat itu subjektif. Karena itulah harus diuji dan hasil pengujian dengan menggunakan formula psikologi forensik sekali lagi tidak mengena. Ada rentang waktu yang panjang tadi sudah dikatakan oleh Kang Asep. Sekali lagi dia punya kesanggupan untuk berkata tidak jenderal, menolak. Tapi ada resiko buruknya sama sekali tidak ada. Dan pada saat yang sama sekali lagi dia berani mengatakan di hadapan majelis hakim, saya berani melawan Kapolda lain. Subjektif, iya subjektif. Dan lewat pengujian ternyata memang terbukti bahwa dia mengatakan berani menolak Kapolda lain karena Kapolda tersebut tidak mendesak. Tidak mendesak dia. Tidak masuk akal. Loh, bahwa dia mengambil ilustrasi bahwa saya berani menentang Kapolda lain. Akhirnya dia mau kan? Saya berani melawan Kapolda lain. Disitulah dia menunjukkan bahwa dia seorang perwira yang berani menolak. Namun terus didesak. Akhirnya dia tidak bisa berpikir secara logis. Secara benar. Tidak berpikir secara logis dalam sekian waktu sekian pekan. Tidak masuk akal. Seorang AKBP tidak mampu berpikir secara logis selama sekian pekan. Kita tidak bisa setarakan seorang AKBP dengan seorang brigadir yang bernama Eliezer. Rentang waktu singkat, jarak kekuasaan sangat jauh, AKBP dengan bintang 2. Saya pikir terlalu dramatis kalau dikatakan bahwa AKBP Dodi Prawira Negara tidak kalau kita melihat, saya tidak membandingkan apple to apple bagaimana Barada dan bagaimana AKBP. Namun kita lihat hierarki, psikohierarki, dia atasan dan bawah tetap kan. Mau dibilang AKBP, mau dibilang Kombes, tetap bawahan Irjen Pol Teddy Minahasa. Kan begitu. Itu ada kuasa relasi, sudah disebutkan. Jadi kita menilai bahwa pada saat itu Pak Dodi tertekan, itu subjektif. Kalau memang pada saat itu tertekan, memang dia tertekan. Mbak Liza yang melakukan analisa psikologi kepada Dodi ya. Tadi Mas Reza mengatakan poin ketiga, risiko negatif. Apakah di situ terlihat ada risiko negatif yang betul-betul kalau Dodi tidak menuruti perintah Teddy Minahasa, maka dia akan mengalami risiko negatif itu? Ya, sekali lagi saya bicara sebagai seorang psikolog klinis ya. Jadi pada saat kita memutuskan suatu hal, itu prosesnya kompleks sekali Mbak Sylvia. Ada yang namanya memori, ada tersimpan di bagian otak yang kita sebut sebagai hipokampus. Nah, memori ini sudah penuh dengan cerita bagaimana ketika kita menolak perintah dari atasan. Kemudian ada lagi yang namanya proses berpikir yang kalau tadi kita berbicara relasi kuasa, perbandingan antara Richard Eliezer dengan Dodi Prawira Negara, waktunya sempit segala macam. Dari sisi psikologi, ini bisa jadi pedang bermata dua gitu ya. Dalam arti bahwa memang relasi kuasa, kondisi terdesak dan waktunya sangat sempit sekali membuat seseorang itu jadi terpaksa melakukan karena tidak sempat mikir. Tapi di sisi lain, dari sisi psikologi, makin lama kita berada pada kondisi tertekan, stres, ditekan terus-menerus. Kalau tadi katanya Mas Reza tidak ada tekanan, tapi mungkin tekanannya tidak perlu yang kayak ada pisau, kayak pistol, segala macam. Tapi ada proses mutasi, ada WhatsApp terus-menerus, ada mungkin latar belakang menurut cerita wawancara dengan Pak Dodi itu beberapa berita ke dia bahwa jangan melawanlah Pak Teddy, nanti seperti apa. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, makin lama kita berada pada kondisi stres, itu pikiran kita makin tidak bisa berpikir dengan bijak untuk memutuskan dengan bijak. Sama halnya dengan pada saat kondisi pandemi. Awal-awal kita masih oke. 6 bulan ke atas ketika sudah mulai stres, itu banyak sekali kondisi stressful yang membuat kita jadi tidak bisa memutuskan dan dengan bijak dan baik. Itu jadi kalau kita berbicara dari sisi waktu ya, jadi relasi kuasa sebenarnya makin kita ditekan, baik itu kondisi yang sangat sempit sekali atau panjang, itu justru sama-sama bisa membuat stressful mind yang kemudian membuat keputusan jadi tidak bijak. Mas Reza? Dodi Prawira Negara ini seorang perwira, dia lulusan Akpol. Proses penempaannya tidak bisa disamakan dengan proses penempaan terhadap seorang brigadir. Sejak 0 km masuk ke dalam Akpol, yang bersangkutan tahu persis
dibina, ditempa untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi mindsetnya jauh lebih matang, tidak bisa kita anggap sebagai seorang yang naif, yang kemudian tidak bisa pasrah, tidak bisa menentang perintah yang salah sekalipun seandainya perintah itu dianggap ada. Jadi sekali lagi menurut saya, benar itu subjektif dan harus diuji. Dan lewat pengujian menurut saya justru terpatahkan klaim bahwa yang bersangkutan pasrah, takut, tidak mampu menentang perintah yang salah. Oke, baik. Kita sudah dengar dua argumen ini ya, tapi kita harus lanjut ini ke pembahasan yang berikutnya. Saya ingin menampilkan soal perdebatan sekarang, perdebatan soal pasal ini. Dodi, kemudian Linda, dan Teddy sama-sama dituntut pasal 114 ayat 2 ya. Kita tampilkan 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Ini dia. Dengan ancamannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan sebagainya. Sementara ada satu kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa dakwaan JPU terhadap Teddy itu salah. Harusnya pasal 140. Kita lihat bersama. Kalau pasal 140 itu intinya adalah penyidik pegawai negeri sipil. Karena Teddy, Dodi itu adalah penyidik polisi, maka yang diberlakukan seharusnya pasal 140. Bang Jamin, benarkah cara melihatnya seperti ini? Dakwaan JPU-nya salah? Tentu yang memberi keterangan ini adalah ahli dari jaksa penuntut umum. Jadi saya kira apa yang diterangkan itu justru menguntungkan penasihat hukum ya. Dan kami juga penasihat hukum Teddy. Ya, dan kita juga melihat ini begini konstruksinya. Jadi pelaku ini adalah konteksnya dalam hal ini penyidik. Ya, penyidik yang melakukan suatu tindakan itu. Nah, dalam 140 itu memang dikatakan ada pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Tipikor yang menyatakan pasal itu kalau dilakukan oleh penyidik, maka ketentuan 140 itu berlaku. Ketentuan. Dan itu memang waktu diuji dalam persidangan, apakah perbuatan itu relevan sebagai suatu pasal-pasal masuk dalam konteks 140, semua ahli setuju, ahli pidana. Termasuk saya juga, Pak Daniel, dan juga Mbak Eva waktu itu yang menerangkan itu kalau nggak salah ya. Itu menyatakan itu bagian dari pasal 140. Konsekuensi hukumnya apa? Ya kalau konsekuensi hukumnya, kalau satu surat dakwaannya tidak ada pasal yang memangnya secara material di persidangan menyatakan itu suatu pasal, maka dakwaan itu harusnya batal demi hukum. Gitu ya. Jadi tapi menurut Anda yang betul itu 140 bukan 114? Konstruksinya seperti itu. Jadi konstruksinya adalah ada suatu penyidik yang menyimpan, ya, tapi konteksnya menyimpan ya, dalam konteks menyimpan, dia tidak secara sesuai dengan prosedur. Karena ini kan lebih kepada prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara tindak pidana korupsi. Tindak pidana narkotika ini. Itu yang lebih mengarah ke situ. Baik, Pak Beni, pernah jadi Direktur Pemberantasan Narkotika BNN. Benarkah kalau untuk penyidik harusnya pakai pasal 140 Undang-Undang Narkotika? Saya ingin menjelaskan begini ya. Pasal 140 itu kaitannya dengan pasal 88, 89, 90, 91 kalau tidak salah. Yaitu berkaitan dengan penanganan barang bukti. Ketika penyidik menyita, dalam tempo 3 hari dia harus sudah minta penetapan penyitaan ke kejaksaan. Kemudian dalam tempo 7 hari jaksa harus sudah mengeluarkan penetapan. Setelah penyidik menerima penetapan itu dalam tempo 7 hari harus sudah dimusnahkan. Nah, proses ini ketika dilanggar, kenalah pasal 140. Kalau untuk penyidik, 141 untuk jaksa atau kajari. Dalam konteks ini, si penyidik yang menangani, yang memproses barang bukti, kena pasal itu. Tetapi yang menyuruh menyisihkan, menyuruh mengganti, kemudian menjual, ya, pasalnya enggak itu. Enggak itu? Iya. Oke, tetap kenanya 114? Iya. Oke. Jadi ini konteksnya nanti saya tanya ke Kang Asep ya, selaku pakar hukum pidana. Jadi 140 atau 114? Benarkah Teddy Minahasa bisa bebas? Kami akan hadir kembali pemirsa sesaat lagi.
dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi pemirsa. Kang Asep, benarkah Teddy bisa bebas karena salah dakwaan? Kita sambil putarkan lagi ya, 114 versus 140. Silakan dijawab Kang Asep. Oh, kalau bebas ya taruhan apa nggak caranya ya? Itu aja. Justru minimal ya di lapas. Tapi yang pasti tewas. Itu aja pilihannya. Kenapa saya tidak mungkin bebas? Bebas itu kan tidak terbukti unsurnya. Tuh lihat 114, 140 ya, jangan-jangan ketuker lagi saya baca. Menjual, menjadi perantara. Tadi saya katakan di awal, 3 transaksi itu ya udah kena kok. Ya. Jadi saya setuju dengan penuntut umum. Dan saya yakin hakimnya tidak jauh. Pilihannya cuma kalau nggak itu, seumur hidup ya pasti mati lah. Soal perdebatan bahwa Teddy itu penyidik, jadi harusnya 140 dong. Tadi kan sedangkan oleh guru saya Pak Bedi, 140 itu bicara pemusnahan barang bukti. Konteksnya adalah terkait dengan barang bukti. Itu prosedurnya ya, dan silakan papannya Pak Bedi. Sekarang tuh perbuatan orang yang melakukan tadi, yang mengedarkan, menjual, jadi perantara. Transaksinya. Nah, kalau ada orang mengatakan itu adalah salah mendakwa, rejimnya bukan di sekarang udah 4 di pokok perkara. Ketika bicara 143, 156 KUHP, acaranya di eksepsi. Eksepsi ya, bukan refleksi ya. Nah, sekali lagi. Jadi ketika bukan tempat refleksi, tapi acaranya di eksepsi. Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Lagi pula kalau bicara itu, haknya jaksa. Menggunakan pasal berapapun terserah. Kasih contoh paling gampang. Orang melakukan perkosaan, tapi didakwa dengan pasal cabul. Ya untung dong terdakwanya. Ya, menggunakan pasal ya terserah, silakan buktikan gitu kan. Cuman kalau sekarang kok kenapa tidak menggunakan 140? Ya karena dia jelas pemainnya lain. Dia bukan penyidik, dia pelaku. Oke. Ya, dan teman-temannya tadi kan, makanya yang tepat 114. Oke, tidak ada yang salah. Bagaimana itu Bang Jamin? Sudah tepat 114? Kalau hak dakwaan itu jaksa penuntut umum saya setuju, itu hak dakwaan. Tapi kebenaran material yang diuji dalam persidangan kan akan ditemuan ya, bahwasannya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan saksi-saksi yang diperiksa bisa saja dakwaan salah ya dakwaan. Nah itu nanti biarlah hakim yang akan menilai apa benar nggak dakwaan. Kalau jaksa itu memang tugasnya adalah menuntut seberat-beratnya. Kalau di Indonesia jarang sekali ada dakwaan orang yang nggak bersalah lalu didakwakan bebas gitu. Nggak berani. Apalagi narkotika kan, sensitif begitu ya di masyarakat. Nggak berani, pasti dakwaannya. Tapi kan kebenaran material nanti yang ditentukan kebenaran fakta itu kan hakim ya, bukan jaksa penuntut umum. Maka itulah perlu sama-sama mencari. Jadi kedudukan jaksa dan penasihat hukum itu sebenarnya sama-sama mencari kebenaran material begitu. Nggak selalu dakwaan jaksa itu benar. Enggak, saya nggak setuju. Dalam hal ini salah menurut Anda? Ya, kalau dalam konteksnya tadi ada suatu perbuatan penyidik yang menyalahi ketentuan dalam penyimpanan dan segala macam, dan itu dianggap suatu hal yang memang dilakukan seperti itu, nggak salah memang 140 dinyatakan sebagai pasalnya. Yaitu kembali lagi maka saya bilang hakim yang akan menilai itu gitu. Kalau jaksa penuntut umum memakai pasal, kan dia ada 2 ya, pasal 112 dan 114. Ya. Nah sedangkan 112 dia merasa nggak yakin, karena apa? Dia mau memutus maksimum dengan pakai 114. Karena 112 nggak ada hukuman mati. Baik. Hanya pakai 114. Itu hak dia, tapi menurut fakta persidangan, yang kemungkinan menurut saya 114 itu lebih kecil ya kemungkinannya begitu. Oke, saya ingin tanya ke Bang Adril, kalau misalnya Teddy berdalih bisa lolos, pihak Teddy berdalih bisa lolos dengan menggunakan kesalah dakwaan itu. Berarti kan Dodi sebetulnya bisa juga dengan 140. Gimana itu Bang? Walaupun tapi kami nggak sependapat, karena kan kami semua mengakui dari awal Pak Dodi, Bu Linda, semua klien saya lah ya, itu mengakui, jujur, apapun yang mereka, saya selalu tanamkan, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, apa yang kalian dengar, semua sampaikan di persidangan. Akhirnya mereka melakukan itu, saya bangga juga gitu kan. Terus kalau mengenai TM bisa bebas, menurut saya itu hanya angan-angan. Nggak akan mungkin bebas. Itu hanya angan-angan. Kalau bebas nanti cincin Hotman pindah ke saya ya. Nah, hanya 2 kemungkinan. Kalau nggak seumur hidup pasti mati. Denger, kakak kelas ya. Hanya 2. Saya yakin banget. Karena apa? Kalau mengenai 140 ya kan ahli lebih tepat ya. Tapi menurut saya 140 itu hanya administrasi pengamanan barang bukti aja. Yang dilakukan oleh penyidik. Namun 114, 112 itu dakwaan sudah tepat menurut saya. Karena apa? Ini kan mengenai alurnya kan jelas ini. Ini jual beli narkoba.
ya kan, yang didalangi, yang diinisiatorkan oleh Pak Teddy Minahasa. Justru gini Mbak Silvi, Kan semakin begitu. terbongkar saya katakan ketika kita bicara penyisihan di persidangan semakin diungkit clean-nya ini kan permainan-permainan lain. Artinya bukan bicara penyisihan barang bukti, misalnya peredaran. Kalau peredaran kan lama, jual beli juga lama, perantara juga lama. Artinya 114 ayat 2 itu masuk barang. Masuk tuh barang ya. Malah menurut saya ya Pak Dodi yang bisa bebas. Karena tadi daya paksa. Ya kan gitu, daya paksa psikis. Ya kan? Cuman JC-nya nggak ada keluar ya? Nah, belum. Oke, belum. baik. Bukan tidak, tapi belum. Oke, saya Kami balikan yakin, lagi kami ya. yakin di pengadilan nanti. Ada alibi yang diberikan oleh Teddy ini. Pak Benny, saya ingin tanya ke Anda. Teddy mengaku perintah menukar sabu dengan tawas itu adalah untuk menguji kejujuran Dodi karena fakta di lapangan banyak anggota yang mengonsumsi narkoba hasil penangkapan. Teddy juga bilang ingin menjebak Linda di kasus narkoba karena pernah ditipu Linda. Pertanyaan saya, apakah menguji, menjebak itu adalah tugas Kapolda? Ya, kami ingin menyampaikan dulu ya. Karena sulitnya mengungkap jaringan narkoba, maka penyidik yang menangani masalah narkoba ini, baik BNN maupun Polri, diberikan kewenangan khusus di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 75J itu ada dua kewenangan. Satu, kontrol delivery, penyerahan di bawah pengawasan. Kemudian yang kedua, undercover buy, ya, pembelian terselubung. Dalam konteks ini, kontrol delivery dimaksudkan adalah supaya bisa terungkap dari asal narkoba sampai dengan penerima akhir. Contoh, kasus Freddy Budiman. Kami dapat informasi dari counterpart kami, ada kontainer nomor sekian tujuan Jakarta diduga berisi narkoba. Kami langsung kerjasama dengan kebetulan direktur kami dari Bea Cukai, tolong cek posisi kontainer, perjalanannya dicek sampai masuk pelabuhan dan sebagainya. Sampai pelabuhan kita monitor terus, sampai di proses keluar kita diemin. Kita ikutin terus untuk sampai ke gudang tujuan. Terungkaplah bahwa pemesannya Freddy Budiman dan yang pesan tempat adalah adiknya, si Joni. Itulah tujuan dari kewenangan ini. Kalau undercover buy, ini lebih kepada bagaimana mengungkap jaringan dimulai dari pembeli. Maka saya dulu suka tugas sebagai pembeli ketika masih muda. Masih kurus badannya, jadi masih laku kalau nyamar gitu, beli 1 linting, 2 linting, menyamar pura-pura beli narkoba. Baru kemudian tahu tangga berikut, makin dalam tahu tangga berikut. Tetapi semua proses itu harus ada surat perintah. Harus ada surat perintah. Pimpinan harus tahu. Tidak boleh balisan saja ya? Tidak boleh. Dan itu ada pertanggungjawaban berita acaranya. Setelah tangga-tangga berikut sampai titik tertentu, angkat seluruhnya. Barang buktinya sudah ada. Itulah dua kewenangan ini. Dalam konteks Teddy Minahasa, buat saya agak aneh. Anehnya? Mau jebak Linda. Linda partner dia. Ke Taiwan ke Laut Cina Selatan. Apakah Linda nggak akan nyanyi kalau nanti dijebak? Logikanya itulah yang saya lihat. Kemudian juga saya melihat Teddy aktif mengendalikan ini. Jadi wajarlah kalau dia dihukum mati. Tuntutan mati dan dihukum mati. Nah, janganlah kemudian dia melepas tanggung jawab kepada anak buahnya. Kasihan anak Anda buahnya. melihat Teddy melepas tanggung jawab kepada anak buahnya? Terbukti, dia selalu mengingkari dan mendorong ke anak buahnya. Berkilah. Dan ingat kesaksian dari istri Dodi, bagaimana dia meng-create satu cerita untuk nanti ada yang tanggung jawab satu orang. Yang lain lepas. Dan itu bisa membuat anak buahnya takut, Pak Benny? Kalau urusan takut begini, di Polri sesungguhnya sudah ada peraturan kepolisian ya, menyangkut masalah kode etik. Di situ diantaranya diatur soal bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, norma keagamaan.
Setelah menolak, dia wajib melaporkan ke atasan dari pemberi perintah untuk dapat perlindungan. Baik, tapi praktiknya? Masalahnya adalah Oke. implementasi di lapangan, anggota kadang berkalkulasi. Karier saya ke depan bagaimana? Ketika Bapak itu nanti naik menentukan nasib saya, selesailah saya. Dan itu saya pernah alami. Oke, berarti ada dua hal ya. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Reza nanti soal Teddy yang secara aktif menyuruh anak buahnya, kemudian ya bagaimanapun anak buahnya akan melakukan kalkulasi-kalkulasi tersendiri. Kalau misalnya tidak dituruti perintah atasan akan seperti apa nasibnya. Jadi masih adakah faktor psikologi yang bisa meringankan buat Teddy Minahasa? Kami akan mengulasnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Oke, Mas Reza, menurut JPU tidak ada hal lagi meringankan buat Teddy Minahasa. Menurut Anda? Saya tidak tahu karena saya tidak masuk ke materi perkara sesungguhnya. Tetapi kalau terkait dengan Teddy Minahasa kan yang paling posisi yang memberatkan dia itu adalah karena dia dianggap sebagai orang yang memberikan perintah. Dan perintah itu seakan-akan tak tertolak, tidak bisa disanggah. Permasalahan yang mendasar adalah dari persidangan baru saya ketahui cermatan kita tentang perintah Teddy Minahasa kepada Dodi Prawira Negara itu adalah berdasarkan bukti chat. Masalah yang sangat fatal menurut saya adalah dari hampir 1000 bukti chat ternyata yang disodorkan ke persidangan hanya 88. Saya tidak yakin bahwa 88 itu diambil oleh penyidik dengan mata tertutup, tapi terpilih. Nah kalau sudah pemilihan itu secara terpilih, purposive sampling, kemungkinan bias menjadi ada. Bahwa kemudian penyidik hanya mengambil bukti-bukti chat tertentu yang relevan dengan tujuan mereka. Nah, kemungkinan biasa menjadi ada. Apakah betul-betul ada bias atau tidak, itu tentu saja harus diuji di persidangan. Tetapi yang saya katakan adalah tafsiran kita tentang perintah Teddy Minahasa terhadap Dodi Prawira Negara sangat mungkin tidak akurat, sangat mungkin tidak akurat. Ini menyambung soal Mas Reza ya, kita sambil tampilkan grafik 6 alasan dakwaan Teddy Minahasa batal demi hukum versi penasihat hukumnya Teddy Minahasa. Ada poin kelima yang disebut tadi oleh Mas Reza, bukti pesan WhatsApp dari Teddy hanya berupa penggalan-penggalan, apalagi cara pengambilan bukti tangkapan layar itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur menurut ilmu digital forensik. Terutama yang tanggal 24 September. Mas Reza awalnya minta menukar sabu dengan tawas, tapi kemudian Teddy minta dimusnahkan lewat WhatsApp, bukti WhatsApp 24 September 2022. Jika pesan yang disampaikan Teddy ke Dodi itu kontradiktif satu dengan yang lainnya, awalnya minta ditukar, kemudian akhirnya minta dimusnahkan, artinya apa Mas Reza? Pertama begini, dari WhatsApp yang awal dulu ya, saya katakan ke majelis hakim bahwa kalau pesan yang diperlihatkan ke saya itu hanya teks, saya sepakat absolut itu adalah perintah yang salah dari orang yang punya criminal intent. Jadi sekali lagi, adanya perintah untuk menukar sabu dengan trawas, kata-kata saja, teks saja, itu adalah perintah salah dari orang yang punya criminal intent, punya niatan jahat. Tetapi ketika kemudian diperlihatkan kepada saya ada emoji dan emojinya tertawa, maka penilaian saya menjadi serba relatif. Kalau sesaat sebelumnya saya katakan absolut itu perintah yang salah, tapi begitu ada emoji saya katakan menjadi relatif. Dan saya baru tahu bahwa ternyata emoji tertawa itu tidak hanya datang dari satu pihak, tapi dari dua pihak. Itu artinya mereka segendang sepenarian, satu gelombang, satu punya pemahaman bahwa ini adalah sebuah, anggaplah sebuah candaan. Bukan sebuah perintah. Sekali lagi apalagi dianggap sebagai absolut perintah dari orang yang punya criminal intent. Bang Adrian, benarkah itu sebuah candaan soal perintah musnahkan itu? Ya nggak mungkin ya itu sebuah candaan, menguji, berkelakar, ya kan katanya, apalagi satire. Itu semua nggak mungkin karena kenapa menguji ataupun bercanda tapi menggunakan kalimat-kalimat yang kriminal kan, seperti kriminal. Dia itu figur loh, dia itu figur Kapolda loh. Kapolda membawain banyak Kapolres, membawain banyak Kapolsek, tapi kok bercandaannya seperti seperti kriminal. Seperti kriminal yang bercanda. Dan menurut saya itu hanya dia itu termenung di dalam rutan Polda, ya kan, bingung apa ya kira-kira aku mau larinya gimana ya gitu. Akhirnya dia terbesit, oh ya menjebak Linda aja lah.
atau bagaimana, itu menurut saya sih begitu. Dia kebingungan dan dia mencari jalan agar keluar dari jerat pidana ini. Oke, yang benar. nyata-nyata tidak akan mungkin bisa keluar dari Kalau jerat kita pidana lihat poin 3 lagi, poin 3 ya, kita lihat tidak ada bukti forensik perintah penukaran sabu dengan tawas. Benarkah ini yang bisa melepaskan Teddy dari jerat hukuman mati? Ya, perintah penukaran sabu dengan tawas, ditukar-tukar aja nggak boleh. Prosedurnya udah ada bagaimana menyisihkan untuk jadi barang bukti. Kalau ditukar-tukar tidak akan mungkin melepaskan, apalagi membebaskan. Justru itu akan memberatkan gitu. Ngapain barang bukti sudah ditukar-tukar? Ya, emangnya jual beli? Kalau katanya bukti forensik perintah itu tidak ada kok. Ya nggak penting bagi saya itu. Buku hukum juga tidak akan memasukkan di wilayah sana. Yang penting mah peredaran transaksi itu udah ada dan tidak sekali, ya berkali-kali kan. Nah apalagi sekarang perintah penukaran sabu dengan tawas sejak kapan? Tanya tuh Pak Beni, ya sudah ditukar-tukar barang bukti. Baik. Kecuali dijual. Oke. Saya tambahkan. Iya Pak Beni. Kasus ini tidak di luar dugaan mereka ini kalau akan terungkap. Ada penangkapan di Jakarta, kemudian ditelusuri asal-usul barang yang disita itu ternyata berkait dengan Linda dan kemudian Dodi serta Teddy Minahasa. Jadi mereka nggak pernah terpikir ini akan terungkap. Kalau tidak ada penangkapan di Jakarta dan barang bukti itu sudah habis, mungkin tidak terungkap. Oleh sebab itu kalau dikatakan ini ungkapannya dari kecil. Apa namanya? Tidak sepengetahuan Teddy, tidak ada perintah Teddy, ya tidak mungkin karena tadi rangkaiannya sudah jelas, pengungkapannya berawal dari penangkapan di Jakarta baru naik ke atas. Baik, oke. Sedikit Mbak Sylvie. Ya. Jadi kalau mengenai undercover, mengenai penjebakan Linda, di dalam chat itu dengan Dodi, ya whole chat ya yang saya dapat mengenai digital forensik ya, itu tidak ada sedikit pun diungkit mengenai misi penjebakan Linda. Itu nggak ada. Tidak ada misi penjebakan Tidak Linda. ada sama sekali, bahkan hanya mengenai bagaimana transaksinya dibawa menggunakan apa dan segala macam. Jadi percakapannya hanya untuk bawa jualnya berapa, deal-dealannya bagaimana dengan Linda, 400 juta itu semua dari Kita Linda. lihat nanti bagaimana hakim mempertimbangkan soal itu ya. Kita hanya punya 2 menit tersisa, saya ingin bagi ke Mbak Lisa dan juga Bang Jamin. Mbak Lisa, kan sekarang Dodi, Linda mengajukan diri sebagai justice collaborator. Kalau menurut Anda hasil asesmen psikologi Dodi, apakah layak Dodi ini diterima sebagai JC? Kalau berdasarkan jujur atau tidaknya? Kalau dari sisi hasil asesmen menghasilkan memang tingkat kejujuran yang tinggi. Pertama harus saya sampaikan saya tidak mengakses Linda ya, saya hanya mengakses Pak Dodi. Tingkat asesmennya itu menunjukkan bahwa hasil tes ini valid. Pak Dodi mengatakan semua dengan jujur, tapi memang yang paling terlihat adalah tingkat kecemasan tersebut. Nah kembali lagi kepada yang tadi kalau kita berbicara relasi kuasa, kalau misalnya dibandingkan antara Richard Eliezer dengan Pak Dodi gitu ya, memang ada kondisi-kondisi yang pada waktu zamannya Richard Eliezer waktu itu kan juga sempat rame bahwa sama dengan Mas Reza pada waktu itu kan diributkannya nggak ada tuh todongan, nggak ada Pak Sambo ngomong langsung itu, tapi kenapa seperti itu? Nah memang relasi kuasa itu ada dan itu menyebabkan dia tertekan si Pak Dodi. Tapi dalam kondisi tertekan pun dia masih menghasilkan hasil asesmen yang menurut pemeriksaan semua itu detail dan jelas bahwa ini hasil asesmennya valid dan jujur. Tidak ada faking good, tidak ada faking bad. Karena pertobatan mungkin ya. Iya mungkin ya. Terakhir, Bang Jamin, jadi kalau ini divonis misalnya seperti maunya pihaknya Teddy bebas, itu kan berarti akan ada presiden buruk juga buat pemberantasan narkotika di Indonesia. Tapi menurut Anda apakah itu mungkin terjadi kalau masih melihat fakta persidangannya tadi? Ya, dalam konteks pidana itu ya, kesalahan prosedur itu mengakibatkan material itu jadi tidak bisa dinyatakan, diputuskan. Jadi contohnya ya, dakwah salah dalam menuntut. Dakwaan salah dalam menerapkan tuntutan itu bisa mengakibatkan dakwaan itu tidak dapat diterima, artinya batal demi hukum. Nah, jadi itu yang menjadi dasar. Bukan hanya masalah kompetensi absolut dan relatif, tetapi yang menyangkut tentang pokok perkaranya tadi. Jadi itu bisa saja terjadi begitu. Jadi konteks itu bisa saja diputuskan, contohnya lepas dari segala tuntutan. Kenapa? Karena tidak cermat, tidak jelas dalam melakukan surat dakwaan sesuai dengan pasal
3 begitu. Oke, tapi Kang Asep berani bertaruh bahwa tidak akan salah ya dakwaan Saya itu. kira mudah-mudahan penasihat hukumnya kakak kelas saya mendengar gitu. Cincin pindah saya ya, saya pindah rumah sama dia. Baik, terima kasih para narasumber sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Kita masih akan menyimak ya bagaimana pledoi dari para terdakwa lainnya dan yang pasti bagaimana vonis yang akan dijatuhkan hakim nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Sampai jumpa.